Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers buat nginep virtual di penginapan yang konsepnya unik banget, dan ini fasilitas, makanan, pelayanannya semuanya tuh berasa premium, berasa kita tuh kayak jadi beneran raja dan ratu karena diistimewain banget semuanya Bobers. Kita mau menginap di Moi Lake House. Ini tuh lokasinya ada di daerah Gunung Puntang, agak sedikit jauh dari Bandung biasanya untuk perjalanan dari Bogor. Kemarin dari Bogor nggak jauh beda lah ya sama Jakarta, sekitar 5 jam Bobers. Dan kalau biasanya kan kita paling ke Lembang tuh keluar tol Paster atau Padalarang, kita masih lanjut sampai ke Soreang, nggak lewatin sih, kalau lurus tuh ke Ciwidey, kita belok menuju ke arah Pangalengan. Nah ini untuk jalanannya sendiri sih udah 100% mulus ya Bobers. Terus Bocan juga suka banget sama servisnya, karena servis dari penginapannya ini bener-bener perhatian banget. Kita dikasih petunjuk arah yang sedetail mungkin, dikasih tahu nanti kalau Waze atau Google Map-nya nyuruh belok, kita nggak usah belok, pokoknya harus ikutin jalan utama biar dapat jalanan yang aman dan lancar. Dan sekarang kita udah sampai di Taman Wisata Bougainville. Jadi penginapannya ini ada di dalam Taman Wisata Bougainville. Dan untuk ke villa ternyata tuh parkirnya beda, kita parkirnya ke sebelah sini di sampingnya nih Bobers. Nah dari masuk parkiran aja nih udah ada staff yang standby, dan dia pun sigap banget bantuin kita bawa barang. Untungnya Bocan nggak bawa koper ya, maksudnya koper itu untuk menginap di tempat lainnya. Jadi kalau Bobers yang mau kemari, mendingan sih bawa backpack aja. Tapi kalaupun bawa koper, ya pasti nanti dibantuin sih sama staffnya, karena staffnya emang beneran profesional dan bertanggung jawab. Nah untuk menuju ke area villanya, menuju ke penginapannya itu perlu jalan kaki sekitar 300 meter. Nanti kita lewatin kolam renang, lewatin area restoran, lewatin sungai. Aksesnya sih nggak ramah untuk orang tua dan difabel ya, karena jalannya tuh batu semua Bobers. Maksudnya bukan batu yang gimana, tapi jalannya tuh terbuat dari batu, terus juga harus lewatin jembatan kayu seperti ini. Jadi untuk menuju ke rumah danaunya tuh emang butuh sedikit perjuangan, tapi nanti pas sampai worth it banget. Nah ini suasana di sekitarnya. Ini ada villa. Jadi di dalam Taman Wisata Bougainville itu ada beberapa tipe penginapan, tapi untuk yang rumah danaunya itu cuma ada satu tipe. Nah kita udah sampai di gerbangnya, kita perlu turun tangga lagi sedikit. Suasananya asri banget, bener-bener tertata, gardennya cakep. Terus udaranya juga sejuk. Beneran ini tempat terbaik kayaknya buat Bobers yang mau cari ketenangan, mau quality time, mau nggak pusing mikirin apa-apa, mau suasana yang damai, santai. Nah ini pilihannya tepat banget nih, karena kalau Bobers nginep di sini itu udah nggak perlu pusing mikirin cari makan, nggak perlu pusing urusan cuci piring kalau habis makan. Ini servisnya semuanya wow banget, bener-bener kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, udah tinggal nikmatin suasananya aja. Nah ini rumah danaunya. Di depan sini itu ada danau buatan danau buatan yang dikelilingi area garden yang cakep banget, dan di ujung sana itu kelihatan gunung atau bukit ya. Kalau dari map sih Bocan bacanya itu Gunung Malabar, tapi nggak tahu nih bener apa nggak. Nah kita lanjut ke dalam, kita mau lihat rumahnya seperti apa. Di depan pintu ini kita langsung disambut sama living room dengan sofa-sofanya yang empuk, lengkap sama televisi. Terus di belakang living room ini ada pantry sama kursi dan meja untuk makan. Untuk tarif menginap di Moi Lake House ini mulai dari 10 juta, tapi itu totally worth it banget Bobers, karena harganya tuh nggak cuma untuk nginep aja, tapi juga udah termasuk sama makanannya. Jadi makan pagi, siang, malam, sampai cemilan, sampai roti, sampai sereal. Pokoknya banyak banget makanannya, termasuk buah. Dan ini pun makanannya bener-bener dipilihin yang premium Bobers. Buahnya tuh seger-seger, nggak cuma buahnya aja sih,
cemilannya ini juga enak-enak semua. Ini ada kayak roti isi daging gitu, terus ini ada bolu pisang. Bocan biasanya nggak terlalu suka ngemil bolu-boluan, tapi ini pengecualian karena bolunya enak banget, terus croissantnya juga enak banget. Selain itu disediain Milo. Jarang banget gak sih nginep di villa bisa bawa, maksudnya bisa ngemil sebanyak ini kan. Terus kalau misalnya nanti ini Bobors nggak habis, boleh tuh dibawa pulang. Jadi rasanya nginep di sini tuh nggak cuma kenyang, Bobors nggak perlu bawa cemilan dari rumah, tapi yang ada nanti pas check out bisa bawa pulang tuh sisa cemilannya, karena emang enak banget Bobors. Nah, untuk pantry-nya sendiri itu disediain lengkap sama peralatan makan, sendok, garpu, pisau. Terus juga ada cangkir-cangkir lucu buat Bobors minum teh atau mau ngopi. Aduh, belibet. Ada piring-piring, mangkok, dan ini nggak ada perabotan plastik sih. Alat makannya semuanya keramik, jadi beneran berasa orang kayanya. Karena nggak ada piring plastiknya. Terus di dalam kulkas ini juga ada jus jeruk sama jus apel. Disediain 2 kotak susu juga, dan itu kalau lebih bisa dibawa pulang pokoknya. Nah, ini ada dispenser. Kita dapat jatah tuh air dispensernya 2 galon ya Bobors. Nah, ini area living roomnya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngemil, sambil lihat TV. Terus yang paling penting adalah ini TV-nya gede banget dan smart TV. Nah, ini channelnya juga lengkap. Bobors mau nonton India mau nonton film Chinese, mau nonton Koreaan, drakor, semuanya bisa di sini. Sekarang kita lihat kamar tidurnya. Ini adalah master bedroom yang ada di lantai bawah. Jadi untuk kamarnya itu dia ada 2 Bobors, ada master bedroom dan ada 2 kamar anak. Untuk master bedroomnya ini cukup luas ya, dan dia ada pintu kaca yang pemandangannya tuh langsung ke danau. Kamarnya juga nyaman banget, dilengkapin sama lemari yang luas banget buat Bobors naruh barang-barang. Dan ini kamar mandinya. Untuk amenities handuk, sabun, sampo, sampai dental kit ini udah disediain juga ya. Jadi Bobors nggak perlu bawa lagi dari rumah, kecuali emang punya peralatan pribadi yang harus dibawa sendiri. Dan kamar mandinya ada water heater pastinya, karena di sini udaranya cukup dingin. Untuk suhunya itu sekitar 19 derajat kalau malam. Sekarang kita naik ke lantai atas Bobors. Jadi untuk kapasitas di Moai Lake House ini maksimum tuh 10 orang ya. Kalau untuk bednya itu totalnya ada 9. Jadi kalau misalnya 10 itu paling biasanya kalau yang bawa anak-anak sih. Nah, ini kamar mandi di lantai atas. Untuk kamarnya kan kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 2. Jadi yang satu di lantai atas, satu di lantai bawah. Dan ini juga dilengkapin sama handuk, sampo, sabun, dan juga dental kit. Di sisi kanan ini ada 2 kamar tidur. Ini kamar tidur anak sih, tapi kalau Bobors pergi sama teman-teman atau sama om tante boleh dibawa buat nginep di sini juga, karena kamarnya kapasitasnya luas ya. Dan ini ada jendelanya, jadi walaupun di lantai atas penerangannya tetap bagus. Nah, ini kamar ketiga. Di sini ada kayak bunk bed gitu, jadi bisa ditarik tuh tempat tidurnya. Jadi totalnya di kamar ketiga ini ada 4 ranjang, bisa diisi 4 orang tentunya. Nah, kamar tidurnya cantik-cantik ya, nuansanya tuh yang dari kayu-kayu gitu. Nah, bisa ditarik gini nih Bobors ranjangnya, jadi bisa diisi 4 orang nih, nyaman banget kamarnya. Sekarang kita mau lunch. Jadi datang habis check-in langsung disiapin makan siang. Pengertian banget kan ya. Kita habis capek jalan dari Bandung pagi-pagi, belum sempet lunch di jalan. Nggak perlu khawatir, di sini langsung disediain makanan. Untuk makanannya itu menunya menu ala rumahan Bobors, tapi rasanya bener-bener enak. Dan Bocan tuh paling suka sambal ya, penggemar sambal. Jadi kalau sambalnya udah enak, itu biasanya kalau ayam atau ikan bumbuinnya kan standar ya paling gitu ya, yang penting tuh sambal. Dan ini sambalnya Moai itu enak banget, pedesnya nggak ada obat. Aduh beneran ini sambalnya pedes banget Bobors. Ini sambal terenak nih selama Bocan keliling-keliling hotel ya. Ini sambalnya enak banget. Nggak nyangka loh makanan dari villa atau dari hotel tapi ada sambal yang
pokoknya enak deh. Susah mendeskripsikannya. Abis makan kita bisa santai-santai, bisa kasih makan ikan atau bisa naik sampannya nih Bobors. Jadi suasananya tuh emang beneran asri, tenang, damai buat Bobors yang mau liburan tapi masih khawatir sama pandemi, masih pengen tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian. Ini Moy Lake House tuh recommended banget Bobors, karena bener-bener private areanya, terus untuk kebersihan, makanan semuanya juga terjaga banget. Nah, abis main-main di danau, kita mau bikin kopi, kita mau nikmatin suasana sore harinya sambil lihat pemandangan. Tumben banget ini suami pas depan kamera aja nih Bobors. Oke, ini cemilannya, padahal tadi udah lunch ya, tapi tetap cemilannya enak banget. Aduh, kayaknya kalau Bobors nginep di sini pulang-pulang naik 2 kilo. Dan ini suasana sore harinya, makin syahdu, nggak ada kesan creepy karena lampunya tuh cantik banget Bobors. Dan ini kita lagi nungguin dinernya nih Bobors, lagi di setup sama staffnya. Sambil nunggu dinner time kita bisa nonton TV. Terus untuk penerangan di dalam kamarnya ini dalam level pas, jadi nggak ada kesan yang serem-serem tapi malah nyaman. Dan ternyata ini banyak banget hidden feature, bukan hidden gem tapi hidden feature. Jadi lemari yang ada lampunya, terus ternyata di balik kaca wastafel kamar mandi itu ada tempat nyimpen dental kit. Awalnya tuh suami nggak notice, itu bocan yang geratak. Oke, ini adalah menu makan malam kami. Tuh, menunya tuh masakan rumahan, sayur sop, ayam goreng, telur dadar, sama perkedel. Tapi makanannya tuh enak, rasanya enak, berasa bumbu-bumbunya berasa, sambalnya juga juara. Aduh, nggak cuma pedas doang tapi mantep deh pokoknya. Ini makanannya chefnya approve, bisa masak ya Bobors. Abis makan kita nggak perlu pusing mikirin PR cucian piring kayak di rumah ya Bobors, karena ada butler service yang bakalan meng-clean up semua sisa makan habis makan malam. Pokoknya servisnya beneran jempolan banget. Terus abis makan ya nonton TV lagi, atau enggak kasih makan ikan. Terus televisinya tuh tadi bisa Netflix ya Bobors. Nah, ikannya tuh banyak banget. Aduh, anak bocen gak bisa berhenti nih ngasih makan ikan. Ini apa? Angling darong. Aduh. Oke, kenalin itu tadi editor baru Bocan ya. Dan ini suasana pagi harinya. Kita disambut dengan langit yang cerah. Tuh, anak-anak gak sabar nih buat minta naik perahu sama buat ngasih makan ikan lagi. Pokoknya di sini puas banget sih nikmatin suasananya. Gak perlu pusing cari apa-apa, semuanya udah disediain sama staff Moy Lake House-nya. Termasuk sarapan. Pagi ini Bocan sarapan nasi kuning, ada telur balado, terus juga ada buah. Buahnya tuh dapatnya 3 kali makan 3 kali buah ya Bobors. Nah, ini menu sarapannya. Menu sarapannya ala rumahan tapi rasanya enak dan suasananya tetap mewah. Dan abis sarapan kita mau jalan-jalan nikmatin fasilitas lain yang ada di Moy Lake House ini. Jadi Moy Lake House itu ada kolam renang. Tadi kan kita udah lihat ya sekilas. Kolam renangnya tuh airnya dingin karena diambil langsung dari pegunungan. Terus juga di sini ada skywalk. Nah, ini jembatannya bagus banget nih Bobors. Di sini bisa kelihatan Moy Lake House-nya. Terus di bawah sini ada playground buat main anak-anak. Jadi buat Bobors yang bawa anak kecil gak perlu takut mati gaya karena ada fasilitas mainan seperti ini. Untuk yang nginep sih ini udah free ya, kita gak perlu bayar lagi. Tapi kalau buat Bobors yang berkunjung ke Taman Wisata Bougainville-nya itu harganya 25.000 aja per jam per anak. Nah, untuk mainan di dalam playgroundnya juga cukup lengkap. Ada trampolin, ada sepedaan, ada main pasir, sampai ada perosotan ayunan. Jadi beneran lengkap mainannya. Tapi Bocan cuma main sebentar karena pengen ngerasain sejuknya air sungai di sini. Nah, ini airnya jernih banget. Tuh, jernih. Sayang ikannya nggak kelihatan, ikannya nggak ada. Nah, kalau berenang di pool kan udah sering, jadi Bocan ngajak anak Bocan buat main air di sungainya langsung.
Nah ini ada jembatan lainnya, ini jembatan yang menuju ke Kampuh Becik nih Bobors. Jadi untuk penginapan, tipe penginapan lain yang ada di Taman Wisata Bougainville ini adalah Kampuh Becik. Ini rate-nya 1,5 juta per malam untuk kapasitas 2 orang. Jadi kalau Bobors yang nggak bisa ngajak keluarga besar gitu, nah bisa pilih Kampuh Becik ini nih. Dan ini adalah price list dari Moy Lake House-nya. Rate-nya mulai dari 10 juta per malam. Ini udah lengkap nih tuh fasilitasnya. Ini bisa Bobors bawa pulang ya, tapi ada syarat khususnya Bobors. Jadi untuk minimum stay di Moy Lake House itu adalah minimumnya 2 malam. Dan sekian review dari Bocan, semoga bisa menghibur Bobors yang kaum rebahan, masih males mau liburan atau masih takut mau liburan. Semoga nonton video Bocan bisa dapat feel-nya jalan-jalan ke Moy Lake House, bisa dapat feel-nya menghirup udara pegunungan, lihat suasana sejuk seperti ini ya. Terima kasih sudah nonton, dadah!